Oke, jumpa lagi dengan saya review channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas power bank buatan dari brand Remax ya. Ini Remax RPP 199 serinya yang memiliki daya output 22,5 watt yang berkapasitas baterai 10.000 mAh. Nah, ya, salah satu power bank yang saya beli dengan harga paling murah loh ini ya. Dengan daya 22,5 watt saya beli cuma harga 89.000 mumpung lagi promo tadi, sehingga saya putuskan untuk membeli dan melakukan tes power bank ini ke beberapa ponsel. Semua yang saya miliki akan saya tes nanti ya. Yang pertama nanti ada ke ponsel iPhone 8. Nah ini ya, support PD2. Lalu ada juga ke ponsel Samsung Galaxy M11. Nah ini ya, dia support fast charging atau adaptive fast charging 15 watt. Nanti ada juga ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Nah ini ya, Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Nanti ada juga ponsel tes saya selanjutnya ke Vivo Y21A. Nah ini ya, dia support fast charging 18 watt. Nanti ada juga tes power bank ini ke ponsel apa ini, Infinix Hot 30 yang sudah support super charger 33 watt. Nah ya, lalu yang terakhir nanti tes ke ponsel jadul atau ponsel ke Samsung J3 Pro. Seperti apa performa power bank Remax RPP 199 ini dalam mencharging ke semua ponsel yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Remax RPP 199 ya. Pertama kita akan dapat unit power bank itu sendiri ya, yang dikemas dengan menggunakan apa yang namanya styrofoam seperti ini ya. Lalu akan dapat buku panduan sekecil ini ya. Lalu buku panduannya ini menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah seperti ini. Lalu kita akan dapat kabel charger. Nah seperti ini, pendeknya segini ya, berjenis USB Type-C ya. Lalu kita akan dapat bonus sarung power bank atau apa namanya ini ya, wadah power bank seperti ini. Nah ya, itu yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Remax RPP 199. Oke, kita lihat dari segi desain. Nah power bank ini memiliki desain yang menurut saya cukup bagus ya. Yang saya beli ini berwarna putih, ada juga yang varian warna hitam. Nah seperti ini ada output dayanya, dia tulisannya 22,5 watt, yang artinya dia perkiraan nanti support fast charging ponsel antara 15 hingga 22,5 watt, meliputi ya nanti ke Samsung biasanya 15 watt, lalu ke apa namanya Xiaomi Redmi 9 atau Xiaomi 18 watt, ke Vivo 18 watt, lalu ke apa lagi, ke Oppo ya, Oppo VOOC 20 watt atau VOOC ya. Lalu biasanya ke Huawei ya, Huawei itu menggunakan struktur daya 22,5 watt. Tapi maaf, saya tidak bisa melakukan tes ke Huawei karena belum memiliki ponsel Huawei. Nanti ponselnya maksimal tes ke Oppo ya, VOOC 20 watt. Nah seperti itu ya. Lalu ini bagian LCD displaynya yang kita tekan ya, ini tombol untuk menyalakan LCD display ya. Lihat, saya tekan, dia akan nyala seperti ini. Nah ya, lalu di sini ada indikator fast charging yang biasanya berwarna hijau, yang sangat bagus sekali fungsinya ketika kita mencharging ke ponsel. Jadi kita tahu ponsel yang kita charging itu support fast charging atau tidak, dia akan nyala. Ketika dia nyala berarti ponselnya support fast charging. Ketika mati berarti ponselnya tidak support fast charging, atau mungkin kabelnya tidak support fast charging. Itu yang perlu kita ganti ya. Lalu di atas ini terdapat 3 macam portnya ini ya. Port micro USB. Nah ini dia berfungsi untuk recharging power bank ya, hanya untuk recharging saja ya. Lalu untuk port USB Type-C ya, dia berfungsi untuk recharging power bank plus charging ponsel atau charging perangkat yang lain. Jadi dia bisa input output. Kalau micro USB ini bisa input saja, sedangkan yang ini berwarna hijau port USB A ya, dia berfungsi untuk output saja atau berfungsi untuk charging perangkat ponsel ataupun yang lain ya. Seperti itu. Di samping sini tidak ada apa-apa. Lalu di sebelah sini ada apa namanya ini, spesifikasi power bank. Nah seperti ini dia,
struktur dayanya. Nah, lihat ya, kapasitas baterainya 10.000 mAh atau 37 Wh. Nah, biasanya 37 Wh itu satuan kita itu digunakan untuk kita naik pesawat ya. Artinya kalau 37 Wh itu boleh naik pesawat, maksimal boleh naik pesawat itu sekitar 100 Wh atau di bawah 100 Wh ya. Lihat ini sebentar, ada indikator apa namanya ini, ya, bisa digunakan untuk naik pesawat aman karena dia masih di bawah 100 Wh. Nah ini ya. Oke, lanjut kita lakukan tes ke ponsel. Oke, sebelum melanjutkan tes ke ponsel, akan saya coba aksesoris kabel charger bawaannya ini ya. Untuk charging ke power bank, apakah dia support fast charging atau tidak ya. Nah seperti ini aksesoris bawaannya dari power bank Remax RPP 199. Nah ini saya menggunakan adapter charger yang berdaya 33 watt dari e-Seger ya. Ada LCD displaynya. Oke, kita lihat apakah kabel charger ini support fast charging atau tidak. Nah lihat ya, dia ternyata kabel bawaannya tidak support fast charging. Nah ya, jadi perlu kita mengganti kabelnya agar dia bisa support fast charging nanti tes ke ponsel. Nah kalau di sini tapi dia mencapai daya hingga 14,7 watt. Seharusnya kalau 14 artinya di atas 10 watt mestinya dia support fast charging, tapi ini menunjukkan sebuah indikator yang tidak support fast charging. Oke, lalu kita ganti saja ya dengan kabel punya saya yang lain. Baik, ini saya coba menggunakan kabel USB Type-C dari MC Dodo. Nah seperti ini ya, dia support arus hingga 6 ampere. Oke, kita coba sekarang. Nah ini ya, kita lihat dia sudah ada logo warna hijau, artinya memang power bank ini support fast charging, cuman dibekali kabel bawaan yang tidak support fast charging, sehingga perlu kita mengganti dengan kabel yang support fast charging ya. Kalau bisa kita lihat ini, dia dayanya inputnya mencapai hingga 18 watt, sedangkan tadi yang menggunakan kabel yang tidak support fast charging dia mencapai hingga 14,7 watt ya. Nah seperti itu. Lalu kita lihat di bagian adapter charger, dia malah bisa mencapai hingga 19,1 watt. Nah ya, lihat ini. Nah oke, lanjut kita proses untuk tes fast charging ke ponsel. Baik, pertama tes ke ponsel iPhone 8. Nah, secara spesifikasi iPhone 8 ini support power delivery versi 2 atau sekitar fast charging 15 watt ya. Oke, kita coba saja berapa input atau outputnya ketika digunakan untuk charging ke iPhone 8. Nah, lihat ini ya. Posisi charging dia baterai sudah terisi 54%. Oke, kita lihat berapa dia outputnya. Nah, lihat dia mencapai output hingga berapa ini? 8 watt kurang lebih seperti itu ya. Nah, lihat ya. Nah, artinya sangat aman ketika digunakan untuk charging ke ponsel iPhone. Nah, kalau iPhone ini ya, walaupun dia sudah support fast charging, dia indikator fast chargingnya tidak muncul. Standarisasi fast charging iPhone ini tidak menggunakan standar indikator, tapi dia ya ketika di charging 0 sampai 50% ya, dia membutuhkan waktu 30 menit, artinya dia sudah support fast charging. Acuan dia seperti itu. Coba silakan digali langsung ke webnya iPhone ya, atau ke webnya Apple. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel Samsung ya. Nah sudah ya ini ya. Lanjut tes ke ponsel Samsung. Nah ini kalau Samsung dia support adaptive fast charging 15 wattnya. Oke, kita coba. Ada logo PD atau fast charging on. Nah lihat ya. Oke, dilihat dari sisi power bank pun juga sama. Lihat ini, dia ada indikator warna hijau, artinya memang fast charging on ketika digunakan untuk charging ke ponsel Samsung yang mendukung fast charging 15 watt ya. Oke, lanjut tes ke yang lain. Nah lihat ya ini ya, kenapa kok ini dayanya rendah ya, 7 watt? Karena ponsel Samsung ini saya charging ketika persentase baterai 88%, dia sudah mengalami penurunan daya. Tes fast charging yang bagus itu dia ya antara 0 sampai 50%. Jadi dia naiknya daya, setelah itu perkiraan dia mengalami penurunan daya
sama kayak standarisasi ponsel iPhone ya. Oke. Nah, ini ya. Lanjut ke tes ponsel Xiaomi Redmi 9. Dia support fast charging 18 watt. Oke. Coba. Nah, lihat ada tulisnya quick charger. Nah, atau quick charging lah ya. Nah, seperti ini. Oke ya, artinya Remax RPP 199 ini support quick charging ke ponsel Xiaomi kategori quick charging 18 watt ya. Oke, kita lihat berapa dia dayanya. Nah, lihat ini. Dia mendukung daya hingga berapa? 15 watt. Nah, lihat ya. Nah, ya. Tidak ada logo indikator PD atau fast charging ya. Masing-masing ponsel itu menggunakan acuan indikator fast charging yang berbeda-beda. Kalau ke Samsung dia tadi ada indikator PD, kalau ini tidak ada. Nah, ya. Tapi intinya sama-sama support fast charging. Kalau dilihat dari power bank, lihat dia ada indikator hijaunya. Sama ya, sama kayak di Samsung. Artinya memang mendukung fast charging ke ponsel Xiaomi yang fast charging 18 watt ya. Di Xiaomi sendiri ada tulisannya ini fast charging ya. Nah, sekitar 16 watt ya dia dayanya ke ponsel Xiaomi. Secara teori dia 18 watt, tapi realnya ya dia mencapai hingga 16 watt. Sekarang lanjut ke ponsel Vivo. Nah, ini ya. Vivo Y21A ini support fast charging 18 watt. Oke, kita coba sekarang. Nah, lihat ada indikator fast charging ke Vivo. Lihat ini. Fast charger gitu ya. Nah, ya, lihat ini. Oke. Kita lihat dari segi daya di kabel. Nah, lihat ya, mendukung daya hingga 15 watt, ada indikator PD sama kayak di ponsel Samsung ya. Oke. Kita lihat dari segi power bank ada logo hijau. Artinya memang support fast charging ke ponsel Vivo yang berdaya fast charging 18 watt ya. Oke. Sekarang lanjut ke ponsel Infinix. Nah, kalau Infinix ini lumayan seru ya. Dia mencapai super fast charger atau super charger 33 watt di charging dengan menggunakan power bank 22,5 watt. Coba kita lihat berapa dia ya. Outputnya mencapai maksimal atau bagaimana? Nah, lihat ya. Dia tidak ada tulisan super charger 33 watt, tapi di sisi lain ya lihat. Dia ada indikator petir 2, lihat ini ya. Artinya support fast charging. Coba dilihat dari sisi yang lain. Lihat ini ada indikator PD. Artinya memang support fast charging 18 watt. Perkiraan saya seperti itu karena struktur daya ponsel itu kalau Infinix dia mulai start fast charging 18 watt lalu naik ke berapa? 33 watt lalu naik lagi ke 65 watt atau 67 watt ya, mungkin atau 45 watt. Nah, seperti itu kelipatannya. Jadi paling dasar fast charging Infinix itu 18 watt. Nah, lihat ya ini. Lalu dilihat pendukung yang lain, lihat di power bank juga ada indikator hijau. Artinya memang dia support ke Infinix fast charging 18 watt. Walaupun ponselnya mendukung fast charging 33 watt ya. Oke, sekarang lanjut tes ke ponsel jadul ya. Nah, ini ada Samsung Galaxy J3 Pro yang mendukung daya di bawah 5 watt. Nah, karena ujung kabel USB ini menggunakan port USB Type-C ya. Jadi saya menggunakan konverter dari brand unit dari USB Type-C ke micro USB. Tanda masuk charging di persentase baterai 27%. Oke, kita lihat. Dia mendukung berapa dayanya ketika charging ke ponsel yang tidak support fast charging. Nah, ini lihat ya. Dia hanya mendukung 4,9 watt ke ponsel Samsung J3 Pro ya. Nah, lihat ini. Nah, 5 watt. Jadi perkiraan daya ponsel ini sekitar 7,5 watt atau 5 watt mungkin ya. Di era ponsel tahun berapa ini, sekitar 2017. Nah, ya. Oke, sekarang tes ke ponsel Oppo ya. Ini ada Oppo Reno 3. Dia mendukung support VOOC 20 watt atau VOOC 20 watt ya. Oke, kita coba sekarang untuk tes ke ponsel Oppo ya. Nah, dia ada tulisannya super fast charging, ini ada tulisannya VOOC ya. Oke, kita lihat dari segi ini power bank. Lihat
ada logo indikator hijau ya, yang artinya memang support fast charging ya. Oke, kita lihat dari segi kabel outputnya dia mencapai hingga 8,9 watt atau 9 watt. Kenapa kok dia dayanya rendah? Karena saya charging ke ponsel Oppo ini pada saat persentase baterai 80%. Artinya memang sudah mengalami penurunan daya. Seperti tadi yang saya katakan, efektifnya tes daya ponsel itu ya, charging daya ponsel itu antara 0% hingga 50%. Itu tinggi-tingginya daya. Setelah itu dia perkiraan mengalami penurunan daya ya. Oke. Baik, sekarang lanjut tes proses recharging powerbank Remax RPP 199 ini ya. Saya menggunakan adapter charger tadi ya, e-Seger yang memiliki daya 33 watt dengan menggunakan bantuan kabel charger USB Type-C yang berdaya arus hingga support 6 ampere dari brand MC Dodo. Oke ya, kita coba persentase baterai mulai start dari 0%. Saya menggunakan timer, nanti kita lihat dia proses 0 sampai 100% membutuhkan waktu berapa jam gitu ya. Oke, saya mulai sekarang. Nah ya, indikator fast charging on ya. Nah ini ya, daya mulai naik terus. Ini lihat dia support daya hingga berapa ini, 18 watt ya. Nah ya, oke. Nah kalau di sini kita lihat berapa, 19,8 watt ya, sama kayak yang tadi waktu saya tes pertama kali ya. Oke, kita lihat dia full sampai berapa jam ya, start dari sekarang. Oke, ini proses recharging powerbank Remax RPP 199 sudah sampai pada menit ke 90 ya. Nah ini ya, oke, kita lihat dia dapat berapa persen baterainya. Nah ini ya, kita dapat persentase baterai 51% pada input daya 18 watt fast charging aktif ya. Oke, kita lihat dia ya, temperaturnya dia berapa ya, panasnya powerbank ini. Nah ini ya, dia mencapai pada temperatur 47 derajat, 5 Celcius pada menit ke 90 pada persentase baterai powerbank terisi 51 atau 52%. Oke, ini proses recharging powerbank sudah full atau baterai Remax RPP 199 sudah terisi 100%. Nah ini ya, pada menit ke 3 jam. Nah ini ya, 3 jam totalnya. Baik, sekarang lanjut tes charging ponsel ya, dari powerbank ke ponsel. Oke, pada tes kali ini saya akan mencharging ponsel dari Xiaomi Redmi 9 ya. Dia sudah support fast charging 18 watt. Tujuan saya charging ponsel ini untuk mengetahui ya, full charging ke ponsel yang berdaya 18 watt itu berapa watt, plus untuk mengetahui real capacity atau energi konversi powerbank ini dari kapasitas sel baterai 10.000 mAh. Dia itu mampu mencharging ponsel hingga berapa kali atau berapa miliampere ke ponsel ya. Oke, sekarang sudah saya tancapkan ke powerbank kabel chargernya. Oke, sekarang kita coba charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 dengan kapasitas baterai 5020 mAh ya ini. Nah, start dari 1% ya. Nah, lihat ini. Jadi posisi dia itu baterainya habis total ya. Nah ya, oke, sudah terlihat ya. Nah seperti ini saja. Nah ya, lihat dia output dayanya mencapai hingga 14 watt ya. Powerbank ini untuk charging ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang berdaya 18 watt fast charging. Lihat fast chargingnya aktif ya, karena logo indikator hijau di powerbank ini nyala. Saya chargingnya menggunakan mode ponsel mati. Oke, start dari sekarang. Oke, ini persentase baterai ponsel sudah full charging atau sudah terisi 100% ya. Pada menit ke 2 jam 20 menit pada persentase baterai powerbank di Remax tersisa 41%. Nah ya, oke. Sekarang lanjut untuk charging ke ponsel Infinix Hot ya, yang dia sudah support fast charging 33 watt dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Oke, ini saya stop lalu saya reset.
Kita lihat mulai start dari 0 ya. Ini baterai ponsel habis total loh ya, lihat. Nah ya, 1% start. Ini lihat ini ya. Oke, sekarang start. Oke, di power banknya juga terdapat indikator berwarna hijau, artinya memang fast chargingnya aktif. Oke, ini power banknya baterainya sudah habis ya. Coba kita cek. Nah ya, sudah 0%. Nah, kita tidak tahu ya, karena ponselnya mati. Kita cek berapa persen yang kita dapat ketika power bank baterainya habis ya. Berapa persen baterainya ke Infinix. Kita lihat dapat berapa persen. Ini ya, 44%. Anggap dia mencapai 40%. Berarti 500 ya. 500 mAh kali 4 sama dengan 2000. Jadi totalnya real capacity power bank Remax RPP 199 ini mencapai hingga 2000 ke ponsel Infinix plus 5020 ke ponsel Xiaomi Redmi 9. Totalnya berarti sekitar 7000 berapa? 7020 mAh ya. Nah, seperti itu kapasitas realnya. Oke, jadi kesimpulannya power bank Remax RPP 199 yang dibanderol dengan harga cuma 89.000, menurut saya sebuah harga yang di bawah harga pasaran dibandingkan dengan power bank lainnya dengan fitur yang sama dibanderol di harga di atas 100.000. Dibekali dengan paket pembelian dapat sarung power bank ya seperti ini ya, lalu dapat kabel charger. Sayangnya kabel chargernya belum support fast charging, sehingga ketika kita mau memaksimalkan fitur fast chargingnya, kita harus mengganti kabel chargernya. Tidak usah komplain kabel chargernya tidak support fast charging, mengingat dibanderol dengan harga yang cukup murah. Berdasarkan tes saya ya, power bank ini support fast charging ke semua ponsel saya yang sudah mendukung fitur fast charging. Mulai dari ponsel Samsung support fast charging 15 watt fast charging aktif, hingga ke Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt juga fast chargingnya aktif 20 watt ya. Bahkan charging ke ponsel Infinix Hot 20, Infinix Hot 30 ya maksud saya ini, dia support fast charging 33 watt ya, ini spesifikasinya. Power bank ini mampu mencharging Infinix Hot dengan fast charging aktif, output maksimalnya mencapai hingga 18 watt ya. Dari segi real capacity, power bank ini berdasarkan tes saya tadi mencapai hingga 7000 mAh. Saya tes menggunakan ponsel Xiaomi Redmi 9 dengan kapasitas baterai 5020 mAh full 100% terisi penuh, lalu charging ke Infinix Hot 30 baterai 5000 mAh terisi 40%. Jadi kurang lebih real capacity power bank ini mencapai hingga 7000 mAh. Menurut saya ini real capacity-nya sudah cukup bagus sekali ya dibandingkan dengan power bank Baseus ya. Ini lihat secara teori ini ada Baseus Pipo, lihat dia spesifikasinya. Real capacity-nya kalau Baseus mengatakan istilahnya rated capacity dia cuma 5800 atau energi konversi rate-nya 75%. Ya, nah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video pembahasan power bank Remax RPP 199 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menaruh di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli power bank Remax RPP 199 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.